Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Adisti akan memaparkan materi yang pertama tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, sejarah Kerajaan Sriwijaya diurutkan berdasarkan prasasti yang ditemukan. Prasasti pertama yang ditemukan yaitu prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka yang diidentifikasikan sebagai nama seorang raja. Namun, setelah dilakukan beberapa kali penelitian pada tahun 1918 berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di prasasti ditemukan bahwa tulisan tersebut mengatakan Sriwijaya merupakan nama sebuah kerajaan yang terletak di Palembang. Kemudian sejarah Sriwijaya berlanjut dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang dekat Palembang yang diperkirakan berumur 682 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang perayaan kemenangan dan seluruh negeri memperoleh kemakmuran. Menurut seorang ahli sejarah yaitu N.J. Krom menyatakan mungkin hal ini berhubungan dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti selanjutnya yaitu Prasasti Telaga Batu yang berisi tentang penyusunan ketatanegaraan Sriwijaya dengan menggunakan bahasa Melayu. Berdasarkan ditemukannya prasasti-prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya memperluas kekuasaannya dari daerah satu ke daerah yang lain. Mulai dari daerah Melayu, kemudian masuk ke Pulau Bangka, dan selanjutnya ke daerah Pulau Jawa dengan menggunakan persaingan dagang di berbagai bidang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Sabi Septia Yudiansa akan menjelaskan silsilah keturunan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta yang Sri Jayanaga yang memerintah pada tahun 683 Masehi. Beliau adalah raja pertama. Disebutkan juga dalam prasasti Keduka Bukit Talangtuo dan Kota Kapur. Beliau pernah menaklukkan kerajaan Melayu dan Tarumanegara dalam masa pemerintahannya. Yang kedua ada Indra Varman pada tahun 702 Masehi. Indra Varman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 702 sampai 706 Masehi dan 724 Masehi. Selanjutnya ada Rudra Vikraman atau dipanggil Liao Teng Wei Kong pada tahun 728 Masehi. Rudra Vikraman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 728 sampai 748 Masehi. Selanjutnya ada Dharma Setu. Beliau pada tahun 790 Masehi. Selanjutnya yang kelima ada Sang Ramadana Jaya atau Wisnu pada 775 Masehi. Selama kepemimpinannya, raja yang membawa Sriwijaya menaklukkan Kamboja Selatan. Selanjutnya ada Samaratungga pada tahun 792 Masehi. Sriwijaya gagal mempertahankan kekuasaannya di Kamboja Selatan pada tahun 802 Masehi. Selanjutnya ada Balaputra Sri Kaluhunan atau disebut juga Balaputra Dewa pada tahun 835 Masehi. Raja yang membawa kerajaan Sriwijaya pada masa keemasannya. Ia juga memerintahkan pembuatan biara untuk kerajaan Chola di India dan meninggalkan prasasti Nalanda. Selanjutnya ada Sri Udayatiyawarman pada tahun 960 Masehi. Sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 960 Masehi. Selanjutnya ada Sri Uja atau Sri Udayatiyan pada tahun 960 Masehi, mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 961 sampai 962 Masehi. Selanjutnya ada Hsiaise pada tahun 980 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Hsiaise mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 980 sampai 983. Selanjutnya ada Sri Cudamaniwarmadewa pada tahun 988 Masehi. Saat Sriwijaya di bawah kekuasaannya terjadi penyerangan dari Jawa.
Selanjutnya ada Mara Wijayatunggawarman pada tahun 1800 Masehi. Selama kepemimpinannya sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1008. Selanjutnya ada Sumatrabuni pada tahun 1017 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Raja Sumatrabuni mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1017 Masehi. Selanjutnya ada Sri Sanggaramawijayatunggawarman pada tahun 1025 Masehi. Beliau sempat ditaklukkan dan ditawan oleh kerajaan Chola dari India, kemudian dilepaskan. Selanjutnya ada Sri Deva pada tahun 1028 Masehi. Sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1028 Masehi. Selanjutnya Dharmavira pada tahun 1064 Masehi. Selanjutnya ada Sri Maharaja pada tahun 1156 Masehi. Pernah mengirimkan juga utusan ke Tiongkok. Yang terakhir ada Trailokraja Maulibhusana Varmadeva pada tahun 1708 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izminur Fauziah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasakan Sanskerta merupakan salah satu bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti yang pertama yakni Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini ditemukan di Sungai Tatang di dekat Palembang. Dan prasasti ini berjangka tahun sekitar 683 Masehi. Prasasti ini juga bertuliskan atau menceritakan seorang raja yang bernama Dapuntahyang yang melakukan sebuah perjalanan suci dan sering disebut juga Siddhartha. Nah, dalam perjalanan tersebut juga menggunakan sebuah perahu dan membawa pasukannya yang berjumlah 20.000 orang yang berangkat dari Minangkabau. Yang kedua yakni Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di Palembang, yakni di daerah Talang Tuo, dan prasasti ini juga berjangka sekitaran 684 Masehi. Yang berbeda dari prasasti ini adalah karena prasasti ini berhurufkan Pallawa namun berbahasakan Melayu kuno. Dan isi dari prasasti ini yakni tentang pembangunan taman yang bernama Sri Serta yang diperintahkan oleh Raja Dapuntahyang. Namun tidak hanya pembangunan taman saja, ternyata di dalam prasasti ini juga berisikan tentang doa dan harapan terhadap taman tersebut yang berciri khaskan Buddha. Nah, dari sinilah para sejarawan dan para peneliti mengetahui bahwa Kerajaan Sriwijaya itu beragama Buddha. Dan yang ketiga yakni Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di kota Palembang, dan prasasti ini juga sangat unik karena tidak bertuliskan tahun pembuatannya, namun diperkirakan prasasti ini juga sama dengan prasasti Kota Kapur, yakni pada tahun 686 Masehi. Isi dari prasasti ini juga menceritakan tentang kutukan-kutukan serta perintah dari Raja Sriwijaya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Sriwijaya. Dan prasasti ini juga ada beberapa yang menyebutkan tentang pembangunan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat yakni Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di sebuah desa yang bernama Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka. Nah, prasasti ini juga bertuliskan tahun 656 Masehi. Menurut ilmuwan yang bernama Kodes, beliau menduga bahwa batu prasasti tersebut bukan berasal dari Pulau Bangka, karena di Pulau Bangka tidak ada batu yang seperti itu. Lalu isi dari prasasti ini yakni tentang kutukan-kutukan kepada orang jahat yang dan juga perintah Raja Sriwijaya.
Dan juga ternyata ada hal besar dari prasasti ini karena menceritakan tentang penaklukan kerajaan Sriwijaya terhadap kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Yang kelima, prasasti Karangbahari. Prasasti Karangbahari ditemukan di daerah Karangbahari, Jambi. Nah, dan prasasti ini juga bertuliskan tahun yakni 686 Masehi. Dan isi dari prasasti ini juga lebih mirip dengan prasasti Telaga Batu dan juga prasasti Kota Kapur, yakni tentang kutukan dan tentang perintah-perintah dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ternyata kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu tidak hanya di dalam negeri saja, namun sampai ke luar negeri. Dan peninggalan Sriwijaya yang ada di luar negeri yakni prasasti Lingor yang ditemukan di daerah Lingor, Semenanjung Melayu, berjangka tahun 775 Masehi. Selain Lingor juga ternyata ada yakni Nalanda yang ditemukan di daerah India Timur, namun tidak diketahui berjangka waktu berapa tahun karena tidak bertuliskan tahunnya. Dan prasasti Tanjore, India juga ditemukan di daerah India yang berisikan tentang penyerangan pasukan India terhadap Sumatera atau Suwarna Bumi. Nah, pada tahun 1025 Raja Sanggarawijaya Tunggawarman ditangkap dan ditahan oleh pasukan Kola. Namun tidak begitu lama karena langsung dibebaskan kembali. Dan ada lagi prasasti Sri Lanka. Prasasti ini kemungkinan ada pada abad 12 yang berisikan tentang penobatan sebagai maharaja di Sriwijaya yakni Surya Naraya di Wangsa Melayu Putra. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di antara 7 unsur kebudayaan yang dimiliki kerajaan Sriwijaya, poin kelima ada sistem religi, yang mana kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan bahwasannya banyak ribuan pelajar serta pendeta yang tinggal di Sriwijaya. Untuk poin 6, sistem ekonomi, kerajaan Sriwijaya ini berani hidup dengan bertani. Nah, dikarenakan letak geografis kerajaan Sriwijaya yang cukup subur, hal ini menyebabkan berkembangnya perdagangan di kerajaan Sriwijaya, sehingga Sriwijaya berhasil menjadi pusat perdagangan internasional, nasional maupun internasional, yang terbentang dari Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa hingga ke Asia Tenggara, yang merupakan jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Nah, selain dari keuntungan berdagang, kerajaan Sriwijaya juga mendapat keuntungan dari kapal-kapal yang bongkar muatan di kerajaan Sriwijaya, yang mana mereka dikenakan harus membayar pajak. Untuk poin ke-7 ada kesenian. Nah, di sini kesenian Sriwijaya itu ada 2, tari gending juga kain songket. Tari gending ini adalah tari yang diadakan untuk penyambutan raja. Dan untuk kain songket tersendiri, dikarenakan memang kain songket ini banyak beredar di beberapa wilayah, bukan hanya di Palembang, akan tetapi dikarenakan ada keunikan yang dimiliki oleh kain songket Palembang, hal ini perlu adanya identifikasi dan dokumentasi sejarah yang menjadikan kain songket ini sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki Sriwijaya dan menjadi jati diri serta kebanggaan yang perlu untuk dilestarikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Raymond Sitorus, NPM 2021710445. Di sini saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan dari kerajaan Sriwijaya. Kita semua tahu 7 unsur kebudayaan itu terdiri dari sistem bahasa, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem religi, sistem ekonomi, dan sistem
kesenian. Di sini saya akan menjelaskan 4 unsur kebudayaan dan akan dilanjutkan oleh Irma nanti 3 lagi. Mungkin kita mulai dari sistem bahasa. Kemungkinan besar bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan para pedagang. Jadi kemungkinan pada masa kerajaan Sriwijaya para pedagang melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan untuk yang kedua, sistem organisasi masyarakat. Kehidupan politik dari kerajaan Sriwijaya yang satu ini bisa sangat baik. Selain memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara dan kerajaan yang sudah disebutkan di atas, Sriwijaya juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Chola yang berada di Selat India. Jadi di sini maksudnya adalah di kerajaan Sriwijaya memiliki sistem organisasi masyarakat yang lumayan baik karena mereka telah berhubungan baik dengan beberapa negara dan kerajaan, dan mereka juga telah berhubungan baik dengan dinasti. Yang di situ dinasti mencakup suatu masyarakat yang sangat besar. Dan untuk yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Ada banyak temuan-temuan dari kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti. Dari semua prasasti tersebut terdapat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Salah satunya unsur pengetahuan. Jadi di beberapa prasasti kita tidak hanya menemukan unsur-unsur kebudayaannya saja, tetapi di dalamnya juga memiliki unsur-unsur pengetahuan. Dan untuk yang keempat adalah sistem teknologi. Sistem teknologi di sini adalah sebagai kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki pasukan yang kiat, teknologi pembuatan perkapalan dan navigasi yang maju bahkan lebih daripada Cina. Jadi di sini bisa kita katakan kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan modern yang mungkin bisa kita bilang teknologinya yang sudah sangat mumpuni atau maju dari sistem perkapalan atau dari sistem yang lain. Sehingga kita bisa lihat dari sistem perkapalan yang sudah maju ini mereka bisa mengimbangi atau melebihi Cina yang pada masa itu juga sistem perkapalannya mungkin sudah maju. Ya, mungkin dari saya itu saja. Bila ada salah kata tolong dimaafkan dan akan dilanjutkan kepada Irma. Terima kasih.